Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang visualisasi algoritma Kruskal. Program ini dibuat untuk memvisualisasikan bagaimana algoritma Kruskal bekerja dalam membentuk minimum spanning tree dari sebuah graf dengan bantuan antarmuka pengguna atau GUI. Pengguna bisa melihat proses pemilihan sisi satu persatu lengkap dengan animasi dan penjelasan teksnya. Program ini menggunakan beberapa pustaka utama. TypeInter digunakan untuk membuat tampilan GUI agar pengguna bisa berinteraksi dengan program. NetworkX berfungsi untuk membuat dan mengatur struktur graf yang terdiri dari simpul dan sisi. Lalu Matplotlib digunakan untuk menggambar dan memvisualisasikan graf secara dinamis di dalam jendela aplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufidah Rahman. Baik, selanjutnya pembahasan tentang data simpul dan sisi. Jadi dalam program ini memiliki 10 simpul, yaitu dari V1 sampai V10. Setiap simpul ini akan saling terhubung melalui sisi edges yang memiliki bobot tertentu. Terdapat dua jenis bobot yang bisa dipilih pengguna, yaitu ada harga dan ada jarak. Daftar sisi beserta bobotnya sudah ditentukan di awal program dalam dua variabel berbeda, yaitu ada edges biaya dan edges jarak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Amelia. Baik, selanjutnya yaitu ada kelas utama atau Kruskal Animator, yaitu visualisasi Kruskal algoritma untuk menampilkan MST. Di sini kelompok saya gunakan dev init self master, edges, label type, start node for sequence. Ini adalah untuk membuat graf dari data sisi yang sudah ditentukan tadi, yaitu edges jarak dan juga edges biaya. Untuk mengatur posisi simpul agar tidak saling bertumpuk serta mengurutkan semua sisi berdasarkan bobot yang paling kecil. Lalu menjalankan algoritma Kruskal, yaitu memeriksa setiap sisi secara berurutan dan hanya memilih sisi yang tidak membentuk siklus. Lalu di sini juga untuk menyimpan informasi tiap langkah-langkah, sisi mana yang dipilih, alasannya, dan apakah sisi tersebut diterima atau ditolak. Lalu bisa juga untuk menampilkan jendela GUI atau tampilannya yang terbagi dua, yaitu sebelah kiri untuk animasi graf dan sebelah kanan untuk teks penjelasan langkah-langkahnya. Untuk langsung memulai animasi langkah demi langkah dengan jendela 1 detik tiap langkahnya. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada 5 Aprilia untuk menjelaskan tentang deteksi siklus union find. Baik, selanjutnya ada deteksi siklus union find. Agar bisa mengecek apakah sebuah sisi membentuk siklus, digunakanlah metode union find. Fungsi find dipakai untuk mencari akar dari sebuah simpul. Fungsinya dibuat efisien dengan teknik path compression agar pencarian lebih cepat. Kemudian union digunakan untuk menggabungkan dua simpul yang berbeda. Jika kedua simpul tersebut sudah terhubung, maka menambahkan sisi di antara mereka akan menciptakan siklus dan sisi tersebut ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufidah Rahman. Baik, pembahasan format bobot sisi, yaitu program memiliki fungsi untuk menampilkan bobot dengan cara yang mudah dibaca. Kalau pengguna memilih jenis graf jarak, maka bobot akan ditampilkan dalam satuan kilometer. Tapi kalau pengguna memilih harga, maka bobot akan ditampilkan dalam format ribuan. Contohnya kayak 105.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Amelia. Baik, ini di sini untuk animasi dan gambar graf. Ini memuat fungsi, yaitu setiap langkah dari algoritma Kruskal divisualisasikan secara animatif. Sisi yang diterima akan digambar dengan warna hijau gelap, sedangkan sisi yang sedang diperiksa akan digambar dengan garis oranye, garis putus-putus. Lalu fungsi animate step
yaitu untuk mengatur jalannya animasi, dan draw graph itu berfungsi untuk menggambar ulang graf sesuai keadaan saat itu. Saat animasi selesai, akan ditampilkan hasil akhir dari MST beserta total harga atau jaraknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alima Aprilia mengenai penjelasan langkah-langkah. Oke, selanjutnya ada penjelasan langkah-langkah. Di samping animasi, pengguna juga bisa membaca penjelasan detail dari setiap langkah algoritma. Fungsi show full explanation akan menampilkan urutan langkah, sisi yang dipertimbangkan, keputusan diterima atau ditolak, serta alasan kenapa sisi tersebut dipilih atau tidak. Di akhir penjelasan akan ditampilkan ringkasan MST yang terbentuk termasuk total bobotnya. Selanjutnya ada tampilan awal program yang akan dijelaskan oleh Mufidah Rahma. Baik, di tampilan awal program ini, saat program dijalankan, pengguna akan melihat jendela awal yang sederhana. Di sana ada dua tombol. Tombol yang pertama itu untuk mulai graf berdasarkan harga, dan satu laginya itu untuk jarak. Setelah pengguna memilih salah satu, jendela baru akan terbuka dan animasi MST Kruskal akan dimulai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Melia. Ya, bagaimana menjalankan programnya. Di akhir kode yang sudah kelompok kami buat ini akan menampilkan atau akan menuliskan dev main, yaitu untuk menjalankan programnya. Ya baik, kalau begitu langsung saja kita jalankan programnya. Kita tunggu sampai programnya berhasil dibuat. Nah, ini tampilan awal dari program aplikasi yang kelompok kami buat sudah tampil, yaitu seperti ini tampilan awalnya. Selamat datang di aplikasi penentu jaringan rute wisata Lombok Barat. Di sini saya akan mencontohkan sebagai user atau pengguna. Pengguna bisa memilih untuk pilih titik awal perjalanan dimulai dari 10 tempat yang sudah ditentukan di wisata Lombok Barat tersebut, atau pengguna juga bisa memilih langsung menggunakan rekomendasi awal dari aplikasi tersebut, yaitu titik awalnya menggunakan Pantai Mekaki. Kita coba terlebih dahulu untuk memilih titik awal. Di sini misalkan saya memilih untuk titik awalnya yaitu Gunung Jae. Lalu kita pilih di sini jaringan optimal berdasarkan biaya minimum. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya ketika pengguna memilih. Di sini sudah dibuatkan grafnya seperti apa ya. Ini adalah graf yang dioptimalkan untuk pemilihan jaraknya atau rutenya berdasarkan aplikasi. Tapi jika kita memilih titik awalnya dari Gunung Jae yang akan direkomendasikan oleh program aplikasi tersebut, yaitu urutannya seperti ini. Anda bisa melihatnya, yaitu dimulai dari Gunung Jae, lalu kita ke Taman Armada sebelah sini, lalu ke Hutan Sasaot ke sini, lalu ke Pura Lingsar ke sini, lalu ke Pasar Seni Sasela sini, lalu ke Gerabah maksud saya ke Pantai Senggigi, lalu ke Gerabah Banyumula, wisata kuliner Kebun Ayu, ke Pantai Cinare, lalu ke Pantai Mekaki yang terakhir. Di sini pengguna juga bisa melihat berapa total jarak untuk rute yang dipilih, yaitu 121 km
dengan total biaya seharga 329.500. Nah, jika pengguna mengkonfirmasi pilihan rute ini, maka akan tampil jendela seperti ini. Anda telah mengonfirmasi rute ini. Selamat menikmati perjalanan Anda di Lombok Barat. Seperti itu. Lalu bagaimana jika pengguna langsung memilih untuk menggunakan rekomendasi awal dari aplikasi, yaitu titik awalnya adalah Pantai Mekaki? Kita coba, lalu kita coba untuk jaringan optimal berdasarkan jarak minimum. Nah, ini juga tampilannya hampir sama. Di sini kita telah digambarkan begitu grafiknya beserta tempat-tempat nama wisata serta jaraknya. Di sini adalah ringkasan jaringan optimal yang telah direkomendasikan oleh aplikasi tersebut. Nah, ini untuk urutannya. Seperti ini. Di sini juga pengguna bisa melihat total jarak rute untuk pemilihan tempat wisata tersebut, yaitu 119,1 km dan biayanya sebesar 348.500. Di sini, ini adalah garis putus-putus oranye itu pengecekannya, sedangkan garis hijau pekat ini adalah jalur atau rute yang sebaiknya kita pilih atau pengguna pilih. Seperti itu. Kita tunggu sampai hasil terakhirnya muncul. Garis putus-putus ini akan mengecek simpul atau sisi mana yang tidak membentuk sirkuit. Jadi akan selalu mengecek sampai tujuan kita, yaitu mengelilingi semua tempat wisata ini terselesaikan. Nah, seperti ini jalur. Baik, konfirmasi pilihan rute ini. Nah, seperti ini tampilan akhirnya. Nah, jika pengguna atau user tidak memahami bagaimana cara kerja program aplikasi yang telah dibuat ini, pengguna bisa mengklik yaitu tombol help atau bagaimana aplikasi ini bekerja. Di sini sudah ada bantuannya untuk cara penggunaan aplikasinya. Mungkin seperti itu saja hasil tampilan atau program yang kelompok kami kerjakan berdasarkan jurnal yang kita teliti untuk menjadi bahan tugas besar di mata kuliah Matematika Diskrit. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau salah-salah mohon dimaafkan. Sekian penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Lia. Mungkin sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.